Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai operasi baris elementer. Pada operasi baris elementer intinya ada 3 operasi, yaitu yang pertama mengalihkan sebuah baris dengan suatu konstanta tak nol. Ingat, konstantanya tidak nol, karena kalau konstantanya nol nanti isi barisnya menjadi nol semua. Kemudian menukar baris. Yang ketiga, menambahkan perkalian suatu baris pada baris lainnya. Kita langsung ke contoh saja ya. Misalkan kita mau menentukan solusi dari SPL berikut. Langkah pertama, kita buat matriks augmented. Caranya adalah dengan membuat matriks yang entry-entry-nya sesuai dengan koefisien dari SPL. Kita lihat di sini bahwa koefisien dari X adalah 1, koefisien dari Y adalah 1, koefisien dari Z adalah 2, dan ruaskan hanya 9. Maka kita tulis 1, 1, 2, 9, dan seterusnya sampai baris yang terakhir, sampai persamaan yang terakhir. Setelah itu kita akan melakukan eliminasi Gauss. Nah, di eliminasi Gauss ini kita akan melakukan OBE atau operasi baris elementer. Yang pertama harus kita pastikan adalah bahwa ini entry baris pertama kolom pertama nilainya harus 1. Ini sudah 1. Jadi kita lakukan tahap berikutnya, yaitu kita akan mengenolkan entry di bawahnya. 2 ini harus kita nolkan. Maka untuk mengenolkan 2 caranya adalah dengan baris kedua, yaitu R2, kita kurangi dengan 2 kali R1, karena 2 dikurangi 2 kali 1 hasilnya 0. Tuh. Nah, kita isi. Baris pertamanya tetap 1129. Baris keduanya kita hitung. 2 dikurangi 2 kali 1 hasilnya adalah 0. Kemudian 4 dikurangi 2 kali 1 hasilnya 2. Negatif 3 dikurangi 2 kali 2 hasilnya adalah negatif 7. Kemudian 1 dikurangi 2 kali 9 hasilnya adalah negatif 17. Selanjutnya yang baris ketiga ini angka 3 juga harus kita nolkan. Maka caranya bagaimana? Mirip dengan yang tadi ya. Jadi R3, R itu row atau baris, dikurangi 3 kali R1. Jadi kita tetap gunakan R1 karena tadi R2 nya sudah berubah. Kita gunakan R1 yang tadi belum diubah. Berarti 3 dikurangi 3 kali 0. Bukan ya, 3 dikurangi 3 kali 1 hasilnya 0. Kemudian 6 dikurangi 3 kali 1 hasilnya betul, hasilnya 3. Kemudian negatif 5 dikurangi 3 kali 2 berarti hasilnya adalah negatif 11. Dan 0 dikurangi 3 kali 9. Ayo hasilnya berapa? Negatif 27. Nah, seperti itu. Ini adalah hasil eliminasi pertama. Seperti ini ya. Yang harus kita lakukan berikutnya adalah mengubah 2 ini menjadi 1. Nah, apakah harus kita kurangi 2 itu dengan kelipatan baris lain atau bagaimana? Nah, kita bisa mengalihkan baris kedua dengan suatu bilangan tak nol supaya hasilnya 1. Maka bilangan itu adalah setengah. Oleh karena itu kita lakukan setengah dikali R2. Berarti di sini setengah kali 2, setengah kali 0 dulu hasilnya adalah 0. Setengah kali 2 hasilnya 1. Setengah kali negatif 7, negatif 7 per 2. Kemudian negatif 17 per 2. Nah,
Yang bawah ini mau kita kalikan dengan sepertiga boleh, atau tetap seperti ini juga boleh, yaitu 0, 3, negatif 11, negatif 27. Setelah itu, jadi kan hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan membuat 3 ini menjadi 0. Caranya bagaimana? Apakah kita kurangi baris ketiga dengan baris kedua atau dengan baris pertama? Kalau kita kurangi baris ketiga dengan baris pertama, maka 0 yang di depan ini nanti dia akan berubah menjadi tidak 0 lagi. Karena 0 dikurangi kelipatan dari baris pertama itu hasilnya pasti suatu bilangan bukan 0. Oleh karena itu kita jangan menggunakan baris pertama, kita gunakan baris kedua. Karena di baris kedua ini atasnya sudah sama-sama 0. Jadi akan kita lakukan baris ketiga dikurangi ini 3 supaya hasilnya 0, berarti 3 dikurangi 3 kali baris kedua. Jadi R3 dikurangi 3R2. R1 dan R2 nya tetap, yang tadi kita akan hitungkan R3. Yang pertama 0 dikurangi 3 kali 0, hasilnya tetap 0. Jadi kita harus berupaya agar yang tadi sudah 0 itu, yang di bawah tadi kita sudah hitung supaya 0 itu jangan berubah lagi. Kemudian 3 dikurangi 1 kali 3, hasilnya 0. Negatif 11 dikurangi 3 kali 7 per 2, berarti negatif 11 ditambah 21 per 2. Berapa? Negatif setengah. Betul atau salah? Negatif 11 berarti negatif 22 per 2 ditambah 21 per 2, betul ya. Selanjutnya negatif 27 dikurangi negatif 3, negatif 27 dikurangi 3 kali negatif 17 per 2, kita hitung. Negatif 27 dikurangi 3 kali negatif 17 per 2, berarti negatif 27 ditambah 51 per 2. Negatif 27 itu kita samakan penyebutnya menjadi 54. Nah, hasilnya adalah negatif 3 per 2. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, berikutnya kita akan mengubah negatif setengah ini supaya menjadi 1. Maka kita kalikan R3 dengan angka berapa supaya jadi 1? Ya, kita kalikan negatif 2. Maka R3 nya menjadi negatif 2 kali 0 itu 0, negatif 2 kali 0 itu 0, dan negatif 2 kali negatif setengah tadi 1, dan kemudian ruas kanannya negatif 3 per 2 kali negatif 2, hasilnya adalah 3. Gitu ya, hasilnya seperti ini. Sehingga Z nya adalah 3. Kenapa Z? Karena di sini ini kan sebenarnya 0 kali X, 0 kali Y, 0 kali Z. Z nya sama dengan 3. Oke, jadi yang harus kita perhatikan yang harus kita perhatikan bahwa di sini pada OBE yang akan kita ubah itu adalah supaya ini menjadi 1, bawahnya 0, kemudian ini 1, bawahnya 0, dan ini juga 1, seperti itu. Itu tujuan dari OBE. Nah, tadi ini 1, berarti ini nanti Z nya sama dengan 3. Kemudian kita harus menghitung yang lainnya. Kita hitung apa dulu? Y atau X? Ya, kita hitung X nya dulu. Bisa atau enggak? Susah ya, karena yang X ini masih 3 variabel. Kita hitung yang Y. Yang ini, baris kedua ini maknanya adalah
0 kali X 0, 1 kali Y berarti Y, dikurangi 7/2 Z sama dengan negatif 17/2. Tinggal kita substitusikan Z nya, jadi Y dikurangi 21/2 sama dengan negatif 17/2. Berarti Y sama dengan negatif 17/2 ditambah 21/2. Hasilnya adalah 4/2 atau 2. Sehingga Y-nya sama dengan 2. Setelah itu kita hitung X-nya dengan cara yang sama. Nanti ketemu X-nya itu sama dengan 1. Sehingga solusi dari sistem persamaan linear ini adalah HP-nya, himpunan penyelesaiannya adalah, kalau himpunan pakai kurung kurawal 1, 2, dan 3. Nah, ditulisnya secara berurutan dan dikasih kurung biasa. Itu kalau kita pakai himpunan tadi ditambahkan dengan kurung kurawal. Itu hasil dari kita melakukan operasi baris elementer. Nah, pada contoh tadi hasil akhirnya adalah seperti ini. Ini kita namakan sebagai eselon baris. Eliminasi Gauss ini tujuannya mengubah matriks dalam bentuk eselon baris. Apa itu eselon baris? Jika baris tidak terdiri dari seluruhnya 0, maka bilangan tak 0 pertama dalam baris tersebut adalah 1. Seperti tadi, bilangan tak 0 pertamanya adalah 1. Kemudian, jika terdapat baris yang seluruhnya terdiri dari 0, maka baris itu dikelompokkan bersama di bawah matriks. Nah, tadi kebetulan tidak ada ya baris yang isinya 0 semua. Yang ketiga, jika terdapat dua baris berurutan yang tidak seluruhnya terdiri dari 0, maka satu utama pada baris yang lebih rendah terdapat pada kolom yang lebih kanan dari satu utama pada baris yang lebih tinggi. Seperti tadi 1, terus ada isinya, kemudian ini 0, kemudian satu utama berikutnya di sebelah sini. Seperti itu. Ini bebas, kemudian 0, 0, 1. Seperti itu maksud dari yang ketiga itu. Nah, selanjutnya ada juga eliminasi Gauss-Jordan. Tujuannya adalah mengubah matriks dalam bentuk eselon baris reduksi. Eselon baris reduksi itu adalah matriks dalam bentuk eselon baris yang setiap kolom yang memiliki satu utama memiliki 0 pada tempat-tempat selainnya. Jadi selain satu utama, entry-nya adalah 0. Nah, kita akan mencoba mengubah ini menjadi suatu matriks eselon baris reduksi. Tadi pada matriks eselon baris reduksi, pada suatu kolom yang memiliki satu utama, maka selain satu utama entry-nya harus 0. Pada kolom pertama, satu utamanya adalah ini, isi lainnya 0. Kemudian pada kolom kedua, satu utamanya adalah ini, maka entry yang lain harus 0. Oleh karena itu kita harus mengubah satu yang ada di baris pertama ini menjadi 0. Caranya, nah ini kita kurangkan baris pertama dengan baris kedua. Jadi 1 dikurangi 0 hasilnya tetap 1, tidak berubah. Kita pengennya yang satu utama itu tidak berubah, dan 0 yang tadi juga tidak berubah. Kemudian 1 dikurangi 1 hasilnya 0. Ini tadi 1, 0. 2 dikurangi negatif 7/2, berarti 2 ditambah 7/2. 2 ditambah 7/2 hasilnya adalah 11/2. Dan 9 dikurangi negatif 17/2. 9 ditambah 17/2. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 35/2. Nah, itu hasilnya seperti ini tadi. Nah, kita lihat di sini pada kolom pertama selain satu utama isinya adalah 0. Kemudian pada
kolom kedua selain satu utama isinya adalah 0. Pada kolom ketiga, satu utamanya yang bawah ini, kita akan membuat yang lainnya menjadi 0. Caranya bagaimana? Maka R1 itu harus kita kurangi dengan 11/2 kali R3, karena 11/2 dikurangi 11/2 kali 1 itu hasilnya 0. Kemudian baris kedua itu ditambahkan dengan 7/2 R3. Nah, R3 nya tetap seperti ini. Kemudian 1 dikurangi 11/2 kali 0 hasilnya tetap 1. 0 dikurangi 11/2 kali 0, iya tetap 0. Kemudian 11/2 dikurangi 11/2 kali 1 hasilnya 0. Yang sini 35/2 dikurangi 11/2 dikali 3, berarti 35/2 dikurangi 33/2, hasilnya 2/2 atau 1. Kemudian ini tadi 0, 1, dan negatif 7/2 ditambahkan 7/2 kali 1 hasilnya 0. Yang ini negatif 17/2 ditambahkan 7/2 kali 3, berarti 21/3, hasilnya adalah 4, ini per 2 ya, 4/2 yaitu 2. Oke, maka dari sini bisa kita simpulkan X nya itu sama dengan 1, Y nya sama dengan 2, dan Z nya sama dengan 3. Hasil ini sama dengan hasil yang tadi kita kerjakan menggunakan eliminasi Gauss. Nah, ini akan kita bedakan eselon baris dengan eselon baris tereduksi. Yang ini adalah eselon baris, tapi kita lihat ini 0, 0, 1, 0x 0y sama dengan 1, berarti dia tidak konsisten. Tapi nggak apa-apa, ini hanya contoh untuk eselon baris. Kalau eselon baris tereduksinya seperti ini. Contohnya mirip ya, bedanya di sini ini ada 1 di sini. Ini dia membuat contoh ini hanya eselon baris belum tereduksi karena ada 1 di sini. Kalau dia 0 maka dia menjadi suatu eselon baris tereduksi. Kemudian di sini ini juga contoh eselon baris karena ini masih ada 4, negatif 2, ada 6. Nah, contoh eselon baris tereduksinya seperti ini. Ini tidak saya OBE-kan dengan benar ya, jadi ini hanya sekedar contoh, makanya ini ruas kanannya tidak berubah. Kemudian ada ini juga. Nah, ini 0 di depan ini di sini boleh karena memang terjadinya seperti itu setelah di OBE-kan, maka satu utamanya ada di sini. Ini satu utama yang di baris pertama, satu utama berikutnya, satu utama berikutnya. Jadi 2, 6, negatif 1 ini kalau bisa diubah jadi 0 kita nolkan, tapi kalau tidak ya sudah. Nah, contohnya seperti ini. Ternyata ada suatu matriks yang mana bawahnya itu 0 semua, tapi yang baris pertama itu ternyata hasilnya ini tidak bisa dinolkan lagi. Kenapa? Karena tidak ada enter lagi di bawah ini. Kita mau mengurangkan dengan berapapun, negatif 2 ini tidak akan pernah berubah, tetap negatif 2 terus gitu ya, karena enter di bawahnya negatif 2 itu 0 semua, jadi tidak ngaruh. Nah, ini sudah merupakan eselon baris tereduksi. Kemudian ada yang namanya sistem linear homogen. Seperti kemarin kan ada persamaan linear homogen. Nah, sistem linear homogen ini adalah dimana ruas kanannya atau konstananya itu sama dengan 0. Dia memiliki suatu solusi, pasti memiliki solusi, namanya solusi trivial. Nah, sistem linear homogen ini selalu konsisten karena selalu memiliki solusi, yaitu kalau solusinya adalah X sama dengan 0, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, semuanya itu 0. Kan 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 hasilnya pasti 0. Nah, jadi dia pasti konsisten, pasti punya solusi. Solusi kalau semua variabelnya itu sama dengan 0, itu dinamakan sebagai solusi trivial. Nah, pada sistem linear homogen itu ada dua kemungkinan. Yang pertama hanya punya solusi trivial, yaitu X-nya nilai variabelnya itu selalu 0,
atau dia memiliki tak hingga banyaknya solusi. Jadi bisa jadi X-nya itu berapa, kemudian Y-nya berapa, dan seterusnya. Kita gunakan kayak kemarin itu menggunakan parameter. Nah, sekian video pembahasan kita mengenai operasi baris elementer. Terima kasih telah menyaksikan. Silakan bisa tanya sesuatu di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.